Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa qala qul ja'al haqq wa zahaqal batil wa sadaqallahu al-azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Pujian serta syukur kita apapun keadaan kita sekarang tetap murni dan tulus dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala rahasia, yang maha bijaksana dalam segala tindakan dan keputusannya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam kita mari kita sampaikan untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Iman kepada hari akhirat adalah rukun yang keenam, rukun Islam yang enam. Dia ada pada urutan yang kelima. Al-imanu billah wal yaumil akhir. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan hari akhirat tidak bisa dilogika-logikakan, tidak bisa dikarang-karang ceritanya, diambil sumber-sumber informasinya dari bahan-bahan sumber informasi yang tidak jelas. Sumber berita yang dapat diterima hanyalah dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis yang sahih ke atas. Maka pembahasan kita paling terakhir di sini dulu, kita berbicara tentang akhirat adalah titian sirat yang wajib dilalui oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia di hari kiamat terbelah kepada dua, kafir dan muslim. Orang kafir di padang mahsyar urusannya tidak banyak, karena tidak ada yang akan dihisap, tidak ada yang akan ditimbang dari amalannya. Mereka langsung dihalau menuju neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dihalau, digiring, tidak bisa melarikan diri menuju neraka jahanam. Orang kafir selesai di padang mahsyar. Tapi orang Islam, di dalamnya ada orang Islam yang mukmin, di dalamnya ada orang Islam munafik. Ada orang Islam mukmin yang fasik, ada orang Islam mukmin yang ahli dosa, ada orang Islam munafik. Maka mereka mengalami semua proses di padang mahsyar. Mereka dihisab, mereka ditimbang amalannya, mereka menerima kitab dari tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian setelah itu mereka diarahkan menuju sebuah gerbang yang maha besar. Gerbang itu di belahan luar ini padang mahsyar, ini gerbang. Di belahan luar padang mahsyar ini terang benderang. Di balik gerbang ini gelap segelap-gelapnya, tidak ada satu dan secercah cahaya pun walau hanya sebesar ujung kuku. Seluruh orang Islam ini digiring
menuju ke gerbang tersebut. Secara spontan dan otomatis orang Islam yang beriman ketika masuk gerbang itu mereka langsung bercahaya tubuhnya. Rasulullah mengatakan cahaya mereka berbeda-beda, dan ini sudah kita sampaikan dulu. Yang tidak punya cahaya sama sekali adalah orang-orang munafik. Ini yang tidak punya cahaya sama sekali. Orang-orang beriman, mereka langsung tahu kemana mereka harus melangkah, menuju ke arah jurang yang maha dalam. Isi jurang itu adalah neraka jahanam. Di atasnya terbentang jalan khusus atas nama dia. Dan jalan ini tergantung lebar dan besarnya kepada sebanyak apa, sehebat apa amalan orang beriman ini di dunia. Masalah titian sudah selesai kita bahas. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah kepada Bunda Aisyah, 3 keadaan nanti pada hari kiamat orang tidak mau peduli, tidak mau ingat, dan tidak akan pernah memperhatikan kecuali hanya dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan apapun, dengan siapapun kecuali hanya dirinya. Dia tidak akan pernah ingat siapapun, yang dia ingat hanya dirinya. Dalam 3 keadaan. Yang pertama ketika dia mengalami hisab, yang kedua ketika amalannya ditimbang, dan yang ketiga ketika dia sedang di atas titian untuk selamat menuju ke seberang. Nah, topik kita sekarang ini, apa yang terjadi jika kita selamat sampai di seberang? Apakah saudara-saudari tahu betapa ketakutan seluruh sahabat kalau ternyata mereka harus melewati titian itu? Sebab apa? Saya sudah sampaikan, silahkan buat masaklah beras sampai menggelegak. Saat beras itu menggelegak, bentangkan kawat di atas periuk dari ujung bibir ke ujung bibir ini, lalu jalan-jalanlah tangan kita di atas kawat itu. Sementara air beras sedang menggelegak, asapnya sedang mengepul ke atas, gimana rasa tangan kita ini? Kita akan menjerit-jerit karena kepanasan yang sangat, padahal itu baru asap, belum lagi dicemplungkan ke dalam. Padahal panasnya apapun yang panas di muka bumi ini, seluruhnya baru 1/90 kali lipat panasnya api neraka. Asap daripada panasnya api neraka itu yang akan dirasakan oleh seluruh orang yang meniti di atas titian itu, dan seluruh kita pasti akan melaluinya. Wa im minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kamu melainkan pasti mendatangi titian itu dan berjalan di atasnya. Sementara mencekam, jangan fikir itu jalannya terang. Demi Allah, yang tidak punya cahaya tubuhnya, ketika dia melewati gerbang, dia tidak akan nampak jalan itu. Maka dapat dipastikan ketika dia sampai di mulut bibir, di bibir mulut neraka jahanam, pasti orang yang tidak punya cahaya akan langsung masuk ke dalam. Dan itulah orang-orang munafik. Sementara orang-orang beriman yang akan meniti titian ini, ketika titiannya lebar dan besar, dia dapat berlari di atasnya. Dia dapat melaju dengan kecepatan sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat suara, ada yang secepat angin, ada yang cepat kuda yang paling cepat, ada yang berlari, ada yang maraton, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung pada amal di dunia. Maka saudara-saudaraku, Rasul di ujung sana menunggu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dari bawah Rasulullah bersabda, ujung lidah neraka jahanam menjalar ke atas, menyambar-nyambar orang yang sedang meniti titian. Bayangkan kalau lampu yang kita, cahaya yang ada pada kita ini redup, cahayanya kecil, maka kita tidak akan mampu mengelak dari sambaran lidah-lidah api neraka yang menyambar dan menarik ke bawah. Tidak sedikit yang tersangkut oleh sambaran itu dan ke bawah, ketarik ke bawah.
macam cemeti, tetapi inilah ujung-ujung lidah neraka jahanam, ditarik ke bawah. Sementara kata Rasulullah, dari atas menyambar pula kail-kail raksasa, dari kegelapan menyambar. Dan ini menyebabkan orang-orang yang sedang di atas titian akan ada yang terkena, terhantam, ada yang tersangkut, lalu robeklah perutnya, tanggallah kakinya, dan mereka pun tercampak ke neraka jahanam. Dari atas ada kail-kail yang menyambar dari kegelapan, sementara dari bawah ada lidah-lidah api neraka yang menjerat. Alangkah menyeramkan suasana itu. Yang paling berbahaya adalah yang jalannya lambat, yang merangkak, yang bergelantungan. Ini dipastikan dia tidak akan mampu bertahan. Jarak dari sini, dari situ ke situ saja, saya yakin kita sudah capek bergelantungan. Berapalah kuat tenaga kita, kita pasti akan jatuh. Yang bisa ketika itu selamat, yang bisa melaju dengan cepat, yang amalannya bagus, maksiatnya minim di dunia. Saudara-saudaraku, pada hari itu tidak ada pedulinya malaikat-malaikat penjaga neraka dengan pangkat orang di dunia, dengan status orang di dunia. Dia doktor, dia profesor, dia hanya seorang tamatan SD, bahkan nggak pernah TK. Semuanya sama. Yang membedakan hanyalah siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak. Maka Nabi berkata, umatku yang akan jatuh dan masuk ke neraka adalah dalam setiap 100 orang 99-nya masuk ke dalam neraka. Satu cuma yang selamat. 99 umat Nabi masuk ke dalam neraka, satu yang selamat. Saat kondisi yang Nabi mengatakan ini, kalau normal hati kita sekarang, seharusnya kita ketakutan dan menggigil. Saya nanti bagaimana? Saya nanti di mana? Sedangkan level para nabi saja kehilangan kepercayaan diri nanti di hari kiamat. Level para nabi saja menggeleng ketika ada yang meminta bantuan, tolong kami, tolong kami. Apa kata para nabi? Saya pun tak selamat hari ini, entah tidak. Bagaimana dengan kita? Baik, Nabi sudah menunggu di seberang. Yang sudah dekat-dekat dipanggil oleh Nabi. Halumma, halumma, ayo, ayo. Segera, udah dekat. Ya Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Rasul berkata, sebahagian besar yang melalui titian itu sudah hangus-hangus badannya. Karena panasnya perjalanan, dan titian itu sangat panjang, panjang. Bayangkan, bibir jurang neraka jahanam itu, kata Rasulullah, seandainya seluruh isi langit dan bumi ini dimasukkan, seluruhnya bisa masuk. Kita dapat bayangkan tidak berapa jauh bentangan titian sirat itu di atasnya, dari bibir ini ke bibir sana, berapa jauh itu yang akan kita tempuh, saudara. Maka kita memerlukan kecepatan yang luar biasa. Pembahasan tentang titian ini sudah selesai kemarin. Sekarang kita melanjutkan apa setelah titian. Ada yang sudah dekat, jarak-jarak berapa meter saja lagi, dia sudah tak kuat, dia sudah tak sanggup, tenaganya sudah habis, dia pun akhirnya terjatuh. Ada yang sudah dekat, tersambar oleh sambaran, jatuh. Ada yang sudah dekat, tergelincir, jatuh. Nah, yang selamat langsung disambut oleh Nabi SAW. Dipersilahkan untuk meminum air telaga yang Allah sebutkan khusus untuk Nabi Muhammad. Telaga itu namanya telaga Al-Kautsar. Gelas-gelasnya tersedia sepanjang bibir telaga. Orang-orang mulai meminum air tersebut. Siapa yang meminumnya? Rasul bersabda, semua dahaga akan hilang selama-lamanya. Siapa yang menyiramkan ke rambutnya, menyiramkan ke kepalanya, maka semua yang hangus, semua yang cacat dan rusak selama perjalanan atas titian kembali menjadi normal, dan dia menjadi bersih dan wangi. Namun ada orang-orang yang ketika mendekati telaga Nabi ditarik oleh malaikat-malaikat yang ada di sana,
oleh para petugas-petugas Allah, ditarik. Lalu dilepas kembali, dia berusaha mendekat lagi karena haus. Dia mendekat lagi, ditarik lagi. Tidak diizinkan. Nampak oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wahai para malaikat, kenapa kalian menghalangi? Kenapa kalian tarik? Ini kan umatku. Mereka kan sudah lewat dari titian. Biarkan mereka meminum air yang memang telah dihadiahkan Allah untukku. Apa kata para malaikat ini? Ya Muhammad, innaka la tadri. Hai Muhammad, engkau tak tahu kan apa kesalahan mereka setelah engkau pergi? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kesalahan mereka yang paling besar adalah mereka mengarang-ngarang ajaran atas nama agama yang engkau bawa, sementara engkau tidak pernah mengajarkan begitu. Mereka karang-karang seolah itu adalah ajaranmu. Mereka buat-buat amalan wiridan yang seolah itu engkau yang buat. Ahdatsu ba'dak, engkau tidak pernah melakukannya, engkau tidak pernah memerintahkannya, engkau tidak pernah menyuruh mengerjakannya, mencontohkannya, tapi mereka buat-buat sendiri. Inilah mereka-mereka yang hari ini tidak layak untuk meminum air telagamu. Hati-hati, jangan fanatik dan membabi buta mengikut kepada orang yang kita elu-elukan sementara. Tanyakan yang diajarkannya ini ada enggak contohnya dari Rasulullah SAW? Ada enggak jadilnya dari Al-Quran? Ada enggak hadisnya? Siapapun yang menyampaikan apapun ajarannya, tapi Nabi tidak pernah buat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi sudah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan apapun amalan sementara kami tidak pernah menginstruksikan, kami tidak pernah mencontohkan, kami tidak pernah memerintahkan, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan bukan hanya ditolak, amalan itu di mata Allah sesat walaupun kelihatan bagus. Saudara-saudaraku, jadi orang ini tidak diizinkan minum telaga. Begitu juga yang membuat nama-nama kelompok-kelompok dan mengklaim hanya namanya dan kelompoknya saja yang paling baik, paling benar, yang lain sesat, yang lain tidak benar. Yang benar ajaran Islam hanyalah yang ada dalam nama kelompoknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti ini sekarang ada apa tidak ya? Seolah-olah hanya nama kelompoknya saja yang paling baik dan paling benar, yang lain di luar kelompoknya adalah sesat. Mereka tidak akan diizinkan untuk meminum dari minuman yang tersedia dalam telaga yang Allah hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang udah selesai minum, coba antum bayangkan orang-orang yang terlarang itu tadi, kira-kira mereka sudah mulai putus asa apa tidak? Berarti tidak ada peluang bagi mereka bisa menikmati syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 manusia yang terhalang dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah orang yang ngarang-ngarang amalan tadi, orang yang ngarang-ngarang ajaran atas nama Islam, orang-orang yang mengarang-arang hadis lalu mengatakan ini hadis Rasulullah loh. Padahal tidak. Lalu orang yang akan terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Pemimpin yang tidak mau memimpin dengan cara Rasulullah memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Tidak mau. Dia ingin memimpin dengan cara barat, dia ingin memimpin dengan cara timur, dia ingin memimpin dengan cara adat istiadat, tapi tidak dengan cara Nabi Muhammad memimpin umatnya. Pemimpin seperti ini, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, maka mereka juga diharamkan dari syafaat Nabi SAW. Seperti kata Rasul SAW, sayakunu fi akhir zaman sanawatun khadda'atin. Akan datang nanti di akhir zaman tahun-tahun yang di dalamnya penuh dengan tipu daya, keculasan, kecurangan. Yusaddaqu fiha kadhib, para pembohong-pembohong dipolesi, diberitakan seolah-olah inilah orang-orang yang lurus-lurus, orang-orang yang baik-baik. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang lurus-lurus, orang-orang yang benar-benar akan difitnah, akan diberikan polesan-polesan busuk seolah dialah orang yang curang, dialah orang yang busuk, dialah orang yang
pendusta. Ini peranan media di akhir zaman. Kemudian Rasul berkata, wa yu'tamanu fihal khain, pada masa itu para pengkhianat-pengkhianatlah yang diangkat, yang naik menjadi pemimpin-pemimpin pada masa itu. Lalu Nabi berkata, siapa yang mendapatkan zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan termasuk di antara mereka. Kamu jangan ada bahagian yang bekerja dengan mereka. Kamu jangan duduk-duduk berteman dengan mereka. Kamu jangan menjadi komplotan mereka. Kamu jangan bekerja dengan mereka. Kamu jangan pernah menjadi tim ses mereka. Lalu Rasul mengatakan berikutnya, sallallahu alaihi wasallam, siapa saja faman yu'inuhum ala kadhibihim, siapa yang menjadi penolong-penolong mereka padahal yang ditolong jelas-jelas bohong. Siapa saja wa yu'inuhum ala zulmihim, siapa saja yang menjadi penolong-penolong mereka dan bekerja dengan mereka padahal mereka jelas-jelas zalim, fa innahu laisa minni, dia bukan umatku, wa ana lastu minhu, dan aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hub, dan tidak dibolehkan dia nanti mendekati telagaku. Nah, ini dia 3 kelompok orang yang tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Yang pertama, yang mau menjadi tim ses golongan zalim, yang mau menjadi penolong, menjadi tim golongan yang dusta. Mereka tidak akan diizinkan mendekati telaga Nabi, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi, dan Nabi tidak akan mengakui kalau mereka adalah umatnya. Yang kedua tadi adalah siapa? Orang yang mengarang-arang ajaran dan amalan yang tidak diajarkan, tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kedua, yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad dan tidak akan berhak mendapatkan syafaat Nabi. Yang ketiga siapa? Para pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah, siapa saja yang memimpin umatku lalu mereka mempersulit mereka jahat kepada umatku, ya Allah, sulitkanlah hidup mereka dan jahatlah untuk semua urusan mereka. Maaf, fashkuk alaih, persulit mereka ya Allah, dan hinakan mereka, siksa mereka, adab mereka di dunia dan di akhirat. Bahaya. Setelah itu mereka tidak diizinkan mendekati telaga Nabi. Yang tidak diizinkan ini, ya Allah, cemburunya dia melihat orang lain pada minum, orang lain pada seger, orang lain kembali menjadi cerah, tubuhnya menjadi sehat-sehat, sementara dia masih dalam mengkuyu, haus yang luar biasa. Setelah itu, ini siapa nih? Yang munafik dapat jatuh semua dalam neraka. Berarti ini siapa nih orang-orang nih? Siapa nih? Dia udah lulus, udah nyampe nyebrang. Siapa kira-kira berarti orang-orang nih? Orang-orang yang secara pribadi dia soleh, dia muslim, dia ada iman. Secara pribadi dia soleh, dia sholat, dia haji, dia puasa. Ya secara pribadi dia soleh. Ternyata secara muamalah dia curang. Secara muamalah. Apakah muamalah dalam urusan bisnis ekonomi? Apakah muamalah dalam urusan politik? Apakah muamalah dalam urusan pendidikan? Apakah muamalah dalam urusan keuangan dan sebagainya? Ternyata dia curang. Wailul lil mutaffifin. Di dalam neraka ada sebuah lembah, yang lembah itu dinamakan dengan lembah wail, yang artinya adalah celaka. Itulah lembah kecelakaan, adanya dalam neraka jahanam. Itu disediakan untuk orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang dalam dunia pendidikan, curang dalam dunia media, curang dalam dunia ekonomi, curang dalam dunia IT, curang dalam dunia seni, curang dalam apa saja. Wailul lil mutaffifin. Ada sebuah lembah, letak lembah itu diisi oleh para curangin ini, curangiyin dan curangiyat. Di sana letaknya dalam wail. Sama dengan orang-orang yang sholatnya main-main atau mempermainkan sholatnya. Wailul lil musallin. Lembah neraka wail, yang namanya wail nanti dalam neraka jahanam disediakan untuk orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim
Orang yang sholatnya main-main, orang yang sholatnya lupa-lupain, orang yang sholatnya ditunda-tunda, di ujung-ujung waktu udah mau habis baru dia sholat. Orang yang sholatnya juga nggak fokus, konsentrasinya nggak ada. Orang yang sholatnya malah betul-betul dia sengaja, kadang-kadang sholat, kadang tidak. Dengan sengaja dia mempermainkan sholat. Maka untuk mereka sudah disediakan sebuah lembah dan mereka jahanam namanya well. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah selesai, mereka sudah tercampak dalam kehinaan, sementara mereka sudah lulus dari titian. Kira-kira menurut antum apa program berikutnya? Jangan kira-kira, ada hadisnya. Nabi mengatakan, lalu orang-orang yang sudah minum telaga, mereka semacam tahu ada 8 pintu sorga. Jarak satu tiang pintu kepada tiang pintu yang lain, ini satu pintu nih, jarak satu tiang pintu kepada tiang pintu yang lain, sabda Rasulullah SAW, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Nggak tahu jalan kaki, apakah jalan pakai kendaraan atau apa, pokoknya 500 tahun. Betapa luasnya satu pintu itu, satu gerbang pintu itu. Ada berapa pintu tadi? 8. Setiap orang yang akan masuk ke dalam surga dia tahu. Dari mana dia tahu? Allah sudah masukkan langsung informasi itu tanpa dia sadari. Ketika dia sudah tahu bahwa oh saya akan masuk dari pintu ini, ada namanya di situ. Dari pintu itu dia masuk. Ada yang dari pintu kedua, ada yang dari pintu ketiga. Bagaimana untuk sampai ke pintu sana? Entahlah, saya belum pernah ke sana. Kan jauh jaraknya tuh. Apakah ada fasilitas khusus? Apakah ada kendaraan khusus atau bagaimana? Saya tak mampu menjawab karena tidak ada dalil yang saya temukan. Bagaimana dia bisa sampai ke pintu gerbang surga yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang penting dia sudah tahu dia akan masuk dari pintu sekian. Sementara ini akan masuk dari pintu anu. Dan ada orang yang khusus dipanggil dari pintu yang namanya Rayyan. Orang-orang yang hobi berpuasa di dunia. Ada yang hobi bersedekah, ada nama pintu surga khusus. Dan namanya dipanggil dari situ. Ada orang yang dari ke-8 pintu, silahkan namanya ada di tiap-tiap pintu. Dan engkau salah seorang di antaranya, hai Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dari seluruh pintu ada namanya di situ. Silahkan mau masuk dari pintu mana saja. Masya Allah. Saudara-saudaraku, ketika orang-orang menuju ke sana, bagaimana dengan orang-orang yang nggak sempat minum dan mencicipi air telaga Rasul tadi? Mereka merasa secara pribadi kan taat dia dulu di dunia. Dia ada sholat, dia ada haji, Pak Haji malah, Bu Hajah. Umroh dia rajin. Alhamdulillah sedekah-sedekah juga dia ikut bantu. Ada. Secara pribadi dia taat, rajin puasa sunat. Tapi dia terhalang karena masalah-masalah yang tadi kita jelaskan. Maka mereka mencoba juga ingin masuk. Sementara nggak memenuhi syarat. Badannya kotor, angus-angus, rusak, pemandangannya lecek-lecek, hitam-hitam. Sementara yang mau masuk tadi udah rapi-rapi, sudah indah-indah, dan sudah mengenakan jubah-jubah dan pakaian-pakaian kemuliaan kehormatan. Sementara yang ini masih seperti apa adanya. Mereka ingin mencoba juga mendekati. Ternyata mereka langsung dihalangi. Aha, siapa yang pernah pergi ke Masjidil Haram, pergi umrah atau haji, coba lihat bagaimana laskar-laskar yang menjaga Masjidil Haram itu menghalangi orang-orang untuk masuk. Mereka kasih pagar-pagar. Ada orang-orang yang masuk, udah nggak boleh, udah nggak boleh. Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh. Yang boleh apa? Yang ada pakaian khusus, yaitu pakaian ihram, yang pakaian umrah dipersilakan masuk. Ada jam-jamnya itu. Nah, yang nggak boleh ini mereka terpanggang. Kami merasakan itu, Pak. Ketika kami tidak berpakaian resmi, pakaian ihram, atau tidak menggunakan kartu resmi, kartu orang itikaf bulan Ramadan, maka kalau nggak ada kartu itu kita tidak boleh masuk. Sementara ini siang. Sebentar lagi, kira-kira 2 jam lagi mau Jumatan, nggak diizinkan masuk. Masya Allah, luar biasa. Panasnya minta ampun, ya Rabbah, ya Rabbana. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka orang ini tertahan. Dia berharap amalannya bisa memasukkannya ke surga. Ternyata Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, kalian tahu tidak siapakah orang yang akan bangkrut di antara umatku? Siapa orang bangkrut? Tahu tidak? Sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata.
Ya Rasulullah, menurut kami yang bangkrut itu adalah yang modalnya habis, uangnya amblas, utang-utangin ke sana kemari, bahkan harta bendanya menjadi terjual dan tergadai seluruhnya. Itulah yang bangkrut. Kata Rasul, bukan. Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Tidak, kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku nanti adalah orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat, ya'ti bi salatin. Dia datang membawa, nih amalan saya. Dia kan sudah terima tadi catatan amalnya dari tangan kanan, dan dia sudah lewat. Harusnya dia masuk surga. Ternyata amalan-amalan tercatat tadi itu belum selesai urusannya. Apa yang belum selesai? Ya'ti bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Dia ada amalan puasanya, ada amalan sedekahnya, ada amalan-amalan ketaatan yang sifatnya pribadi ya. Amalan tak ketaatan sifatnya pribadi, tapi gagal dalam menjaga amalan yang sifatnya sosial, muamalah dengan publik, apalagi yang sifatnya para pemimpin. Ya Allah, Nabi mengatakan yang paling banyak bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Saudaraku, orang yang bangkrut pada hari kiamat, jadi tadi sudah saya tegaskan ya, orang kafir, orang munafik sudah di dalam neraka, selesai. Sekarang kita sedang membahas umat Nabi yang selamat sampai ke seberang, yang memang secara individu mereka soleh. Kadang-kadang jidatnya hitam, bisa jadi saking banyaknya puasa sunatnya, perutnya ini kempis luar biasa. Mulutnya ketika dunia berzikir luar biasa sampai berbusa bibirnya, saking hebatnya zikirnya. Secara pribadi dia sangat baik, akhlaknya juga Masya Allah, tetapi dia punya kasus dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah. Dan mereka-mereka ini yang tadi terhalang tidak boleh mendekati telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka ketika melihat iring-iringan manusia berduyun-duyun para ahli surga memasuki gerbang-gerbang pintu surga, mereka tertahan. Tidak, kalian tidak boleh. Urusan kalian belum selesai. Siapakah mereka ini? Ini yang dibahasakan oleh Nabi Muhammad, umatnya yang bangkrut. Mereka datang membawa amalan-amalan pribadi ketika mereka hidup di dunia, soleh-soleh, taat-taat, amalannya banyak dan baik-baik. Tetapi ada orang di dunia yang dulu dizaliminya dan belum selesai di dunia, maka orang yang dizalimi itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika di dunia hutang dengan sengaja tidak dia bayar, padahal dia tahu dia berhutang, udah diingatkan tetapi masih mengelak. Ada orang yang ketika di dunia mulutnya ini telah menyebabkan orang-orang itu akhirnya dipenjarakan, diusir oleh warga, bercerai dari suaminya, gara-gara mulutnya yang suka mengadu domba, memfitnah ke sana kemari, yang hobi menjadi jurnalis, para wartawan, memberitakan berita-berita yang dusta. Maka mereka-mereka ini kalau secara pribadi mereka adalah soleh dan taat, demi Allah dia bangkrut nanti pada hari kiamat. Ada orang yang karena kuat, badannya hebat, ilmu bela dirinya, dan dia bersenjata, dia kemplangin orang, dia pukul orang, bahkan dia siksa orang. Maka orang-orang ini seluruhnya nanti akan menjadi orang bangkrut pada hari kiamat. Mungkin orang yang disakiti tidak bisa membalas di dunia, tidak mampu menuntut entah kemana dan kepada siapa menuntut. Tapi ada nanti pada hari kiamat pengadilan Allah yang menyebabkan orang yang dulu zalim, orang yang dulu jahat, menyakiti secara fisik, akan bangkrut pada hari kiamat. Kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Orang yang datang membawa amal-amalan soleh, lalu seluruh amalan soleh mereka diambil-ambil oleh Allah, dibagikan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia urusannya dengan orang-orang itu belum selesai di dunia. Akhadha hadha min khatayah, akhadha hadha min khatayah. Ketika amalan-amalan solehnya sudah fa'in faniyat hasanatuhu, ketika seluruh amalan-amalan solehnya sudah habis dibagi-bagi oleh Allah kepada orang-orang yang di dunia dia sakiti, dia zalimi, dia fitnah, dia pukul, dia curangi dan sebagainya, maka kata Rasulullah fa'in faniyat hasanatuhu,
ketika seluruh amalan-amalan solehnya sudah habis, sementara orang-orang yang dizoliminya masih banyak yang antri. Anda bisa bayangkan tidak bagaimana kalau dia adalah seorang lurah, maka berapa banyak orang yang di bawah kelurahannya. Anda bisa bayangkan tidak bagaimana dengan seorang camat, bagaimana orang satu kecamatan yang sudah dizaliminya, yang sudah disakitinya, yang sudah dimakan haknya, yang sudah dicuranginya. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan seorang wali kota, seorang bupati, bagaimana dengan seorang gubernur, bagaimana dengan seorang presiden. Anda bisa bayangkan tidak betapa banyak yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, 10 orang saja di bawah wilayah kekuasaannya, dia pemimpinnya, 10 orang saja. Apa yang akan terjadi nanti di hadapan Allah? Siapapun yang di bawah kekuasaannya ini, ada wanita muslimah, dia sudah akil balik, sudah besar tapi tidak menutup aurat, dia membuka jilbab, maka yang ditanya, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah pemimpinnya. Cuma 10 orang Pak, sudah cukup ini membuat orang menyesal pada hari kiamat. 10 orang dipimpinnya. Kalau RT berapa orang yang dipimpin oleh Pak RT? Ada berapa kakak? Lebih dari 10 pastinya, betul? Maka siapa dalam satu RT-nya itu ada wanita-wanita muslimah yang tidak menutup aurat, yang tidak mengenakan pakaian muslimah, yang ditanya dan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah adalah sang kepala RT. Bagaimana dengan RW? Ada berapa RT di bawah RW? Ada berapa laki-laki yang berjudi di kampungnya, di RW-nya? Dan dia tahu. Ada berapa laki-laki yang tidak sholat dan dia tahu. Sementara laki-laki itu adalah muslim. Umar bin Khattab dikejarnya, siapa yang ketahuan ada dukun di kampungnya, ada dukun di wilayah kekuasaannya, dikejar, tangkap sampai dapat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah, saya tidak akan kenyang sebelum saya pastikan warga saya sudah makan semua, baru saya makan. Dia bertanggung jawab kalau ada yang kelaparan. Umar gelisah sampai dia tahu masih ada rakyat yang kelaparan. Dan sampai dia memikul sendiri barang-barang yang bisa dimasak untuk dapur dari Baitul Mal kaum muslimin, diberikan pada seorang ibu yang anaknya menangis karena kelaparan. Umar berkata, kalian tidak akan mampu memikul dosaku karena ada rakyatku yang tidak makan sementara aku yang mereka. Ya Allah ya Rabb, Umar tahu persis. Makanya Umar bin Abdul Aziz, cucu kandung Umar bin Khattab, sampai kayak anak kecil yang dirampok rampas mainan kesukaannya, menangis sejadi-jadinya, dia tak mampu dan tak bisa berdiri meratapi nasibnya yang terpilih sebagai khalifah kaum muslimin. Umar bin Abdul Aziz menangis, lalu dia berharap, ya laitani lam talidni ummi, aduhai kiranya aku tak pernah lahir ke dunia ini, aduhai kiranya ibuku tidak pernah mengandung aku di dalam perutnya. Menyesal dia hidup karena dia diangkat menjadi pemimpin. Kalau sekarang orang berebutan untuk menjadi pemimpin, bangga ketika bisa memimpin, padahal apa yang akan diterimanya di hari kiamat. Abu Dzar datang pada Rasulullah, ya Rasul, angkat saya menjadi pemimpin untuk daerah Anu. Kata Rasul, kau minta kepemimpinan, sesuatu yang akan diratapi pada hari kiamat, sesuatu yang akan disesali pada hari kiamat, sesuatu yang akan menghinakan engkau pada hari kiamat. Maka para pemimpin, kata Rasulullah dalam hadis ketika Rasul bercerita tentang Isra Mi'raj, aktsaru ma ra'aitu min ummati, aktsaru ma ra'aitu min ummati finnar, kebanyakan yang aku saksikan dari kalangan umatku di dalam neraka. Dari kalangan umatku, kata Rasulullah, az-zu'ama, para penguasa, para pemimpin. Di hadis yang lain, al-aghniya, orang-orang kaya. Karena banyak pemimpin yang tidak memimpin, menyelamatkan agama rakyatnya, agama umat ini. Ketika ada yang berzina, ketika ada yang merampok, ketika ada yang mencuri, ketika ada yang korupsi, ketika ada yang tidak sholat, ketika ada yang buka jilbab, ketika ada yang korupsi, ketika ada yang melakukan dosa, yang bertanggung jawab dulu nomor satu di depan Allah adalah siapa pemimpinnya. Begitu. Bukan berarti yang berbuat dosa tidak disidang oleh Allah, tetap mereka mengalami sidang yang sifatnya pribadi pula dengan Allah, tetapi pemimpinnya ini luar biasa. Maka sekali lagi, jangan pernah silau mata kita melihat para pemimpin. Baik,
Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini orang-orang bangkrut diapain oleh Allah berikutnya? Rasul melanjutkan, ketika bangkrut dia, amalannya sudah habis, dosa-dosa orang yang datang, masih ada saja orang yang datang, ya Allah, aku dulu di dunia, hutangku tidak dibayarnya, sementara amal solehnya sudah habis. Bagaimana berikutnya kata Rasulullah? Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, lalu dipindahkan kepada pihak yang menzalimi. Amal soleh habis, dosa nambah. Jadi saudaraku yang kami muliakan, kezaliman yang kita lakukan, dosa yang kita buat dengan sesama manusia belum tuntas di dunia, selesai nanti di hari kiamat. Maka Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya dalam keadaan lemah, tak mampu lagi menggerakkan badan, beliau minta agar dia dipapah ke masjid untuk berjamaah sholat. Maka tampillah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Rasulullah pun dipapah oleh dua orang lelaki ini. Saking lemahnya Rasulullah, dua ujung kaki Rasulullah membentuk dua garis di jalan. Artinya tak mampu lagi Rasulullah menggerakkan dan melangkah menapaki jalan. Sudah bergantung begitu, kayak keseret gitu. Dibawalah oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Lalu dengan lemas dan lemah beliau duduk di depan para sahabat. Singkatnya beliau mengatakan, segala urusan dunia kita yang belum selesai, ayo kita selesaikan sekarang. Kayaknya saya udah nggak lama nih. Nangis sahabat semua. Terbayang oleh sahabat ini kayaknya udah dekat masa perpisahan. Nabi berulang-ulang mengatakan, saya tidak mau nanti urusan ini berkepanjangan berlanjut nanti di akhirat. Di akhirat tidak akan ada yang sudi memaafkan. Please forgive me. Nggak ada cerita itu. Maafkan aku. Nanti suami bahkan menuntut istri, istri menyalahkan suami, anak mencoba mencari-cari orang tua untuk menyeret orang tua ini dalam kasusnya, untuk memasukkan orang tuanya ke neraka ketika urusan di dunia nggak selesai. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu dekat di dunia nanti saling memusuhi antara satu dengan lain pada hari kiamat. Saling memusuhi, apalagi hubungannya hanya sebatas hubungan kepentingan, kekuasaan, hubungan partai, hubungan untuk mendapatkan jabatan. Makin kacau lagi, perkelahian mereka makin hebat nanti di padang mahsyar. Baik, saudaraku yang kami muliakan, sudah tahu siapa orang bangkrut dari umat Nabi? Tahu nggak nasib mereka? Amal solehnya sudah habis, dosa-dosa nambah dan terus menambah. Diapakan mereka? Padahal dia di dunia secara pribadi dia soleh, secara pribadi dia taat. Diapakan dia? Fa'utrihu finnar. Orang-orang ini ditangkap oleh para malaikat, dilemparkan ke dalam jurang api neraka jahanam. Padahal dia di dunia soleh secara pribadi. Jadi maaf, kesolehan pribadi belum menjamin orang ini akan masuk ke dalam surga. Sementara muamalahnya, interaksi sosialnya, apalagi dia menjabat sebagai pemimpin publik, Masya Allah, ini yang paling kritis keadaannya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah orang-orang yang bangkrut dari umatku. Walaupun memang suatu hari, suatu saat, entah berapa lama dia akan dikeluarkan lagi. Ketika sudah dicuci dan dibelasah dosa-dosanya itu di dalam neraka, baru dia dikeluarkan. Memang iya, tapi siapa yang tahan masuk ke neraka? Satu detik aja diri ini tak kuat, wahai hamba-hamba Allah. Saya belum cerita pada antum dahsyatnya neraka jahanam, belum. Saya belum sampaikan kepada antum indahnya surga, Masya Allah. Belum, mungkin suatu hari nanti. Tapi yang jelas demi Allah saudaraku, dari 100 umat Nabi Muhammad, berapa yang ke dalam neraka? 99. Satu yang benar-benar tidak nyicipin neraka. Satu. Maka pastikan satu itu adalah Anda orangnya. Satu itu adalah Anda orangnya. Yang satu itu adalah Anda orangnya. Anda orangnya. Pastikan yang satu orang itu adalah kita. Yang 99 biar selain kita. Maka semuanya bertekad itu. Jangan buat dosa, jangan buat kemungkaran, jangan biarkan kemungkaran. Jangan pernah berpangku tangan ketika agama ini dilecehkan. Jangan zalimi sesiapapun, apalagi orang tua kita, apalagi istri kita, adik kita, kakak kita, abang kita, ipar kita, sepupu kita, orang-orang terdekat kita, anak buah kita, rakyat kita. Jangan sakiti mereka. Mungkin di dunia mereka tidak bisa membalas. Di akhirat bagaimana? Kita beriman dengan hari akhirat, ada kehidupan berikutnya. Maka tema kita, hampir kita tutup malam ini dengan judul orang-orang bangkrut pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Padahal dulu di dunia, Masya Allah,
Bahkan sampai-sampai orang menyangka beliau ini mungkin hampir sampai ke maqam waliullah, saking solehnya, saking taatnya. Ya Rab, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah melindungi dan mencintai antum semua. Amin. Semoga antum takut kepada Allah di mana saja antum berada. Demi Allah, saudaraku, kita buat amal, buat amal, buat amal, buat amal, buat amal. Antum fikir mana yang paling cepat memasukkan kita, amal-amal ini memasukkan kita ke surga atau dosa memasukkan kita ke neraka? Mana yang paling potensi? Amal memasukkan ke surga, amal yang baik, atau amal yang jahat memasukkan ke neraka? Mana yang paling potensi? Seorang wanita dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasul, ini wanita sholatnya lama ya Rasul, bacaan Qur'annya banyak ya Rasulullah, tiap sebentar khatam, zikirnya menakjubkan kami ya Rasulullah, wanita ini luar biasa ibadahnya. Tapi ya Rasulullah, mulutnya banyak membuat orang-orang tersakiti. Maka kata Rasulullah, innaha finnar, wanita itu nanti di dalam neraka, kata Rasul. Amal soleh yang banyak, tapi interaksi dengan manusia rusak, maka wanita itu di dalam neraka. Maka saya ingatkan kepada siapa yang mungkin memiliki kekuasaan, kekuatan, yang memiliki senjata, yang memiliki power, yang memiliki ilmu bela diri, ilmu ini, ilmu itu, segala macamnya, sehingga orang-orang lain takut pada kita. Awas, malaikat maut nggak pernah gentar dengan siapapun, dan belum pernah ada yang bisa mengelak dari kematian ketika didatangi oleh malaikat maut. Dan Allah tidak pernah ada memilih milah. Allah tidak pernah akan melihat ini orangnya lebih ganteng, ini dia lebih putih, saya agak kasihan ke dia sedikit, yang hitam ini biar belibas saja. Nggak pernah Allah milih-milih seperti itu. Yang Allah lihat, yang jahat mesti mendapatkan hukumannya, yang baik akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan sekarang, tenang, tenang, ada Allah. Apa yang kita saksikan sekarang, tenang, ada Allah Al-Muntaqim, Allah yang Maha membalas. Tenang, don't worry about it. Jangan khawatir, ada Allah. Allah tidak buta, Allah tidak mengabaikan kita. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan biarkan kamu berlama-lama dalam kasus dan keadaan seperti ini. Allah akan bersama dengan kamu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti Allah akan tolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi nasrun minallah wa fathun qarib itu pasti, insyaallah taala. Saudaraku, jangan berusaha pada Allah dan jangan zalimi hamba-hamba Allah. Jangankan orang, Pak, kucing aja disakiti, ditangkap, dimasukkan ke dalam kandang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan disekap sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan dan minum sendiri, mati dalam keranjang. Apa kata Rasulullah? Si pelaku dalam neraka. Kucing saja dibegitukan, pelakunya dalam neraka. Bagaimana orang yang begitukan? Digebukin sampai hancur tulangnya. Bagaimana orang yang dipentungin sampai berdarah dan pecah tengkorak kepalanya? Allah. Oke, dia tidak bisa membalas di dunia, tapi pasti dia akan berhadapan dengan persidangan yang maha sempurna, yang maha adil. Saudara-saudaraku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kucing saja dibegitukan, Allah marah. Sementara anjing, seorang pelacur menyelamatkan anjing. Seorang pelacur memberi minum anjing yang kehausan dan hampir mati. Lalu pelacur ini turun masuk ke dalam sumur dan membawa air ke atas sehingga si anjing minum. Syakarallahu laha wa ghafara dzambaha. Allah berterima kasih pada pelacur ini, dan Allah berikan kepada sang pelacur ini bentuk terima kasih Allah. Allah ampuni dosa-dosanya karena anjing yang diselamatkan. Ini anjing, Pak. Bagaimana dengan para petugas KPPS kita yang hampir 700-an orang mati? Bagaimana pembelaan kita kepada mereka? Untuk yang berkuasa, jika kalian takut kepada Allah, bagaimana sidang kalian di hadapan Allah untuk hampir 700 nyawa? Sementara kalian yang memimpin, kalian bertanggung jawab dengan rakyat kalian. Satu orang saja yang mati terbunuh, Anda penguasanya, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, wahai calon-calon mayat. Takutlah kepada Allah. Maka setelah mendengarkan kajian ini, ingat-ingat kembali sebelum berbuat, saya
akan mengalami proses atas apa yang saya lakukan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka jangan tipu orang. Pedagang jangan tipu orang. Orang yang bisnis barangnya KW tapi dikatakan ini asli dan sebagainya, jangan tipu orang, karena urusannya akan membuat kita bangkrut nanti pada hari kiamat. Tolong nanti dibaca buku yang berjudul diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dahsyatnya Neraka Jahanam. Apakah nanti air laut yang ada di dalam neraka, apakah sumur-sumur dan air sungai yang ada dalam neraka nanti akan berbentuk api? Jawabannya Rasulullah sudah menjelaskan itu. Masya Allah. Ternyata apapun yang ada di dalam neraka ada dua unsur saja, panas dan dingin. Ada ruangan yang maha dingin namanya Zamharir, dan selebihnya adalah Naru Jahannam. Jika dia adalah nanah, maka dia nanah yang maha busuk, dan nanah itu juga panas membuat meleleh. Dia lebih panas daripada ter yang mendidih, dia lebih panas daripada timah yang mendidih. Dan nanah-nanah di alam neraka itu berbentuk sungai. Dia adalah dari selangkangan-selangkangan para wanita-wanita pelacur yang ada di dalam neraka. Itu bentuk sungai-sungai, dan ini akan diminum oleh penduduk neraka nanti. Sementara makanan mereka juga berbentuk kepala-kepala setan, berduri-duri yang akan membuat koyak-koyak dan robek-robek tenggorokannya, dan seterusnya. Apapun yang berkaitan dengan neraka jahanam, ada petunjuk-petunjuk Rasulullah menyampaikannya. Tetapi karena kita belum pernah ke sana, dan na'udzubillah semoga tidak pernah ke sana, kita hanya mengandalkan informasi yang ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih ke atas, maka tidak bisa dilebih-lebihkan sebatas dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribu mujibu da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami seluruhnya adalah hamba-hambamu, kami makhlukmu, kami milikmu, kami semua hidup dengan izinmu, dengan nikmatmu, dan kami semua pasti akan pulang kembali kepadamu. Ya Allah, kami berdoa kepadamu di malam hari ini. Kami angkat tangan-tangan kami yang telah bergelimang dan berlumuran dosa ini, ya Allah. Kami mengingat-ingat semua masa lalu kami yang memalukan. Maka kami berdoa kepadamu, ya Allah. Ampuni kami dan dengan seluruh dosa-dosa kami. Putihkanlah masa lalu kami yang hina dan memalukan. Putihkanlah catatan amal kami yang hitam, ya Allah. Angkatlah derajat kami, ya Allah. Angkatlah derajat kami. Angkatlah derajat kami. Jadikan iman di dada kami menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan tancapkanlah sekuat-kuatnya iman itu di hati kami, sehingga bagi kami yang paling berharga dalam hidup ini adalah iman, iman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah orang-orang lemah, wahai walinya kaum mustad'afin. Tolonglah para mujahidin dan mujahidat, para ulama mukhlisin dan mukhlisat. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.